Menjadi orang baik adalah hal yang benar. Tetapi kita tidak bisa mengatakan baik kepada semua orang. Karena itu akan menjadi tidak baik. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin less stress, bahagia. Yang ketiga, keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin less stress. Anda akan mengurangi rasa stres. Orang yang berani berkata tidak jelas akan lebih happy, lebih kurang rasa stres, lebih enjoy life. Hidup sudah susah, jangan ditambah susah karena suka menyenangkan semua manusia. Amsal 29 ayat 5, takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut akan manusia mendatangkan musibah, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi, dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Berkata tidak membuat kita menjadi seorang yang egois. Justru berkata tidak cenderung menolong kita terlebih dahulu dan malah dapat meningkatkan kemurahan hati kita. Jika kita selalu berkata ya kepada siapapun dan kapanpun, kita akan memiliki waktu yang tidak fokus. Kita jadi orang yang akan kelelahan. Dampaknya kita bisa kelelahan, yaitu bisa stres. Bahkan kita bisa kesel terhadap orang-orang yang menghabiskan waktu kita. Harusnya kalau kita memberi itu, memberi dengan sukarela dan ucapan syukur. Dan berakhir dengan kebahagiaan. Ada buahnya. Bukannya menggerutu bersungut-sungut, penyesalan, sakit penyakit, kerugian. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apa gunanya kita bagi orang lain jika kita tidak fit? Atau kita lelah? Atau kita stres? Jika kita lebih sering mengatakan tidak terhadap sesuatu, kita bisa menggunakan waktu tersebut dengan mengisi energi kita. Coba bandingkan jika kita mengatakan iya dalam kondisi prima dengan kita mengatakan iya dalam kondisi lelah. Sudah pasti dampaknya berbeda. Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow, Tuhan Yesus mengajarkan hukum pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, kita tidak akan bisa mengasihi sesama. Urutannya belajar untuk bisa kita ini menerima keadaan. Bisa sehat dulu, kuat dulu, prima dulu, berkecukupan dulu. Baru kita bisa melepaskannya kepada orang lain. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menyehatkan orang lain? Kalau kita lemah, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kalau kita berkekurangan, bagaimana kita bisa bantu orang lain? Kita akan cenderung jadi benalu. Kita akan cenderung punya maksud udang di balik batu kalau kita menolong, tapi kita sendiri dalam keadaan kekurangan. Pengen terima pujian, pengen terima imbalan dan sebagainya. Justru ketika kamu penuh, kamu berkelimpahan, kamu menolong orang, jadi akan kamu menolong dengan ketulusan. Justru dengan berani berkata tidak, kita sedang mengumpulkan kekuatan untuk menolong lebih banyak orang. Contoh, ada sebuah cerita, Pak Gianto adalah seorang yang sangat baik hati. Karena itu ia sering diminta tolong oleh tetangga sekitarnya. Mereka mempercayakan banyak hal kepada Pak Gianto, seperti cat pagar, membetulkan saluran air yang tersumbat, memotong rumput, sampai menjaga ternak mereka. Tapi suatu hari Pak Gianto sangat tidak enak badan. Kepalanya pusing, badannya menggigil, dan seperti orang yang kurang tenaga, kayak belum makan 1 minggu. Ketika Pak Gianto merasa tidak enak badan, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata yang mengetuk pintu rumah itu adalah Bu Marti. Bukannya menolong, menanyakan apa kabar, melainkan dia berkata, Pak, saya dan keluarga ada urusan keluar kampung sebelah. Bisa minta tolong agar kamu bisa menjaga ternak saya selama kami pergi, kata Bu Marti, yang rupanya ingin meminta pertolongan pada Pak Gianto. Pak Gianto sebenarnya ingin menolaknya karena badannya belum sehat sepenuhnya. Namun karena ia tidak enak untuk menolaknya, jadi ia pun memenuhi permintaan tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaan menjaga ternak, giliran Pak Hasan yang minta tolong. Pak Hasan minta tolong untuk memotong batang-batang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Namun lagi-lagi Pak Gianto sungkan untuk berkata tidak. Dan tidak lama setelah pekerjaan itu selesai, seorang kakek minta tolong dicarikan rumput untuk sapinya. Seperti biasanya Pak Gianto berkata iya lagi. Hasilnya ketika ingin istirahat di malam hari, ia terkapar di kasur, tubuhnya pegal sana sini dan sakit kepala sampai pertama parah. Dalam hati Pak Gianto, dia sangat menyesal karena tidak berani menolak, yang dimana dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Amsal 29 ayat 25.
Takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut kepada orang mendatangkan musibah bagi dirinya. Jadi jangan menjadi superhero, karena kamu sendiri punya keterbatasan. Menjadi orang baik adalah hal yang benar, tetapi kita tidak bisa mengatakan baik kepada semua orang, karena itu akan menjadi tidak baik. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin less stress, bahagia. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.